Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Khudaifa, Prodi PAI semester 6A. Di sini saya memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikolog Perkembangan dengan dosen pengampu Pak Syekhu Rozi MPDI. Tahap-tahap Perkembangan dimulai sejak masih konsepsi dan berakhir menjelang kematiannya. Pembagian tahap perkembangan yang paling tua dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles membagi masa perkembangan ini atas 3 tahap, yaitu masa kanak-kanak, usia 0 sampai 7 tahun, masa anak, usia 7 sampai 14 tahun, masa remaja 14 sampai 21 tahun. Setelah itu adalah masa dewasa. Ahli psikologi perkembangan yang lain, Stanley Hall, juga membagi perkembangan anak menjadi 4 tahap, yaitu masa kanak-kanak 0 sampai 4 tahun sebagai binatang melata dan berjalan, masa anak 4 sampai 8 tahun sebagai manusia pemburu, masa puber atau remaja awal usia 8 sampai 12 tahun sebagai manusia biadab atau liar, dan masa adolesen atau remaja sesungguhnya 12 atau 13 sampai dewasa. Dimulai dengan masa gejolak perasaan, konflik nilai, dan berakhir sebagai manusia berperadaban modern. Lawrence Kohlberg berdasarkan penelitiannya menyimpulkan adanya 3 tingkatan perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral Lawrence Kohlberg ada 3, yaitu diantaranya prakonvensi, 2 konvensi, 3 pasca konvensi. Prakonvensi ialah menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Konvensi adalah agar dinilai baik atau mendapat pujian dalam menjalani kepatuhan akan peraturan-peraturan. Pasca konvensi, perjanjian masyarakat yang ditaati bersama warga masyarakat dan hati nurani. Secara garis besar, para ahli memberikan periodisasi atau pentahapan didasarkan atas periodisasi biologis, psikologis, dan didaktis. Pembagian perkembangan ke dalam masa-masa perkembangan ini hanyalah untuk memudahkan kita mempelajari dan memahami jiwa anak dari sisi biologis, psikologis, maupun didaktis. Berikut adalah periodisasi berdasarkan biologis, merupakan pembagian fase perkembangan berdasarkan perubahan fungsi fisik atau perubahan proses biologis tertentu, yang dijelaskan oleh Aristoteles, yaitu membagi masa perkembangan menjadi 3, periode anak kecil atau kluster, yaitu usia sampai 7 tahun, kemudian periode anak sekolah usia 7 sampai 14 tahun, kemudian periode pubertas atau remaja pada usia 14 sampai 21 tahun. Peralihan masa pertama dengan masa kedua ditandai dengan pergantian gigi. Peralihan antara masa kedua dengan ketiga ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu menjelang masa remaja. Pembagian perkembangan yang kedua yaitu periodisasi berdasarkan didaktis. Ialah pembagian tingkat-tingkat perkembangan anak ditentukan oleh materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Pembagian perkembangan yang ketiga ialah periodisasi berdasar psikolog, yang didasarkan pada keadaan dan ciri khas kejiwaan anak pada suatu masa tertentu. Salah satu tokoh yang mendapat
periodisasi berdasar psikologis ialah Oswald Crowe. Dia menemukan bahwa setiap anak dalam masa perkembangannya mengalami kegoncangan-kegoncangan psikis yang disebut sebagai masa trots. Masa trots pertama yaitu usia 0-3 tahun. Masa trots kedua yaitu usia 3-13 tahun. Fase trots yang ketiga ialah usia 13 tahun. Tokoh lain pada periodisasi berdasar psikologis yaitu Charlotte Buhler yang mengemukakan masa perkembangan anak dan pemuda ada 5, yaitu masa pertama usia 0-1 tahun, di mana masa ini anak berlatih mengenal dunia lingkungan dengan berbagai macam gerakan. Yang kedua ialah usia 2-4 tahun, di mana keadaan dunia luar makin dikuasai dan dikenalnya melalui bermain, kemajuan bahasa, dan pertumbuhan kemauannya. Masa ketiga ialah usia 5-8 tahun, ialah keinginan bermain berkembang menjadi semangat bekerja dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan semakin tinggi. Demikian pula rasa sosialnya. Masa keempat yaitu usia 9-13 tahun, di mana keinginan maju dan memahami kenyataan mencapai puncaknya. Pertumbuhan jasmani sangat subur, kondisi kejiwaannya tampak tenang. Ketika usia 12-13 tahun bagi perempuan dan usia 13-14 tahun bagi laki-laki, mereka mengalami masa krisis dalam proses perkembangannya. Masa kelima yaitu pada usia 14-19 tahun, disebut masa pubertas mencapai kematangan. Pada awal masa pubertas, anak kelihatannya lebih subjektif. Kemampuan dan kesadaran dirinya terus meningkat. Anak yang berada pada masa puber selalu merasa gelisah karena mereka sedang mengalami Sturm und Drang, yaitu ingin memberontak. Pada usia akhir pubertas, yaitu sekitar usia 17 tahun, anak mulai mencapai perpaduan sintesis berkat keseimbangan antara dirinya dengan pengaruh dunia lingkungan.